Halo, selamat pagi. Saya Nyoman Baskara, pimpinan dari Agro Learning Center. Pagi hari ini kita melakukan penanaman yang kedua. Hari ini sengaja kami melibatkan anak-anak dari panti asuhan binaan kami yang kebetulan mereka ada tinggalnya di Desa Seme, Sangsit, Buleleng. Ada sekitar 35 sebetulnya anak-anak asuh kami yang memang sehari-harinya memang sudah biasa bergelut dengan dunia pertanian. Hari ini mereka hadir sekitar 12 orang karena lahan yang kita mau tanamin sekitar 20 are. Mulai dari mereka memprepare lahan untuk ditanaminnya, menyiapkan bibit yang siap untuk ditanamin, kemudian nanti juga akan membentuk lahan-lahan yang nanti juga akan ditanam berbagai macam sayur, termasuk diantaranya juga aneka bunga. Itu kegiatan kami di Agro Learning Center di Kebun Percontohan pada pagi hari ini. Mari kita ikutin kegiatan kita pada pagi hari ini, hari Minggu kebetulan, bersama anak-anak panti asuhan binaan Yayasan Tamyang Bali Mandiri. Mari. Isu ketahanan pangan menjadi tren di masa pandemi COVID-19 ini. Banyak upaya dilakukan berbagai pihak untuk mengantisipasinya. Salah satunya dengan terbentuknya Agro Learning Center yang berlokasi di Gang Raya Jalan Cokomaria, Peguyangan Kangin, Denpasar Utara ini. Minggu 5 Juli 2020 kemarin, pimpinan Agro Learning Center Nyoman Baskara nampak bersama dengan anak-anak panti asuhan Ananda Seva Dharma. Dari sekitar 35 anak-anak asuhnya, 12 anak diantaranya dilibatkan dalam penanaman bibit tahap kedua di lahan seluas 20 are. Mulai dari mempersiapkan lahan, menyiapkan bibit siap tanam, hingga membentuk lahan-lahan yang akan ditanami aneka sayur termasuk aneka bunga. Sedang proses pemasangan plastik untuk tanaman sayur dan sedang proses mengencangkan nih. Kalau koriander menurut SOP-nya dia karena buahnya daunnya lebih sedikit, jadi dia ditanamnya satu lubang dua-dua. Kalau kayak ini brokoli kan besar-besar, jadi dia satu lubang dia cuma diisi satu. Tergantung besar tanaman, jarak antara lubang dan lubang. Agro Learning Center secara khusus menggandeng anak-anak panti asuhan ini bukan tanpa alasan. Bagi anak-anak panti asuhan Ananda Seva Dharma, ini bukan hal yang asing, bahkan sudah menjadi gaya hidup mereka. Kita sama-sama mengetahui bahwa pewaris masa depan sebetulnya anak-anak milenial ini. Menyadari karena hal itu, Yayasan Tamyang Bali Mandiri dalam setiap kegerakannya, dalam setiap kegiatannya, baik dari aspek seni, budaya, terlebih-lebih dalam aspek pertanian, ini senantiasa mengajak anak-anak mulai dari usia dini sampai pada remaja. Dalam mengembangkan visi Yayasan Tamyang Bali Mandiri melalui Agro Learning Center ini, secara khusus kami menggandeng panti asuhan Ananda Seva Dharma yang kebetulan kami sebagai penyantungnya sudah sejak lama. Tiap tahun di panti asuhan ini sekitar 35 orang kita tampung, dibina oleh rekan saya Ketut Somayasi. Pada umumnya anak-anak ini berasal dari kalangan yang tidak mampu,
dan kami mengajak mereka dihidupkan aktivitas sekolahnya, jadi kita sekolahkan lagi. Bahkan sekolahnya tidak hanya sampai di SMA, sebagian besar sudah tamat di perguruan tinggi. Anak-anak ini dalam aktivitas kesehariannya sengaja kami lekatkan dengan dunia pertanian. Mengapa? Karena sekali lagi, tanpa pangan hidup ini tidak bisa berjalan. Jadi itu basic. Oleh karenanya dunia pertanian dengan berbagai pernak-pernik kegiatannya bagi anak-anak binaan kami ini sangat tidak asing, bahkan sudah menjadi lifestyle. Di komunitas anak-anak binaan kami ini yang kebetulan juga dibantu oleh rekan donatur sebuah kawasan 2,5 hektar, mereka kelola, yang sebagian hasilnya tentu saja adalah untuk kepentingan kehidupan mereka, sebagian mereka pasarkan. Saya di Denpasar bahkan menjadi agen dari pemasaran aneka komoditi yang mereka hasilkan, termasuk mitra-mitra kerja, terutama para kolega yang selama ini menjadi donatur mereka. Nah, anak-anak ini pula sudah terbiasa berinteraksi dengan teman-temannya dari luar panti asuhan. Jadi setiap tahun oleh pembina dan mereka anak-anak ini melakukan atau menggelar kegiatan yang disebut dengan Bali Youth Camp ya. Nah, di Bali Youth Camp ini digelar sebuah event yang berbau alam dan khususnya pertanian, dan mengajak anak-anak dari luar panti asuhan, bahkan tidak sedikit datang dari Denpasar. Biasanya mereka setidak-tidaknya 2 hari ikut camp. Kegiatan di camp itu antara lain mulai dari bagaimana mereka membiasakan diri bangun pagi. Pada kegiatan bangun pagi itu apa saja, menyambut berterima kasih kepada matahari, kemudian mereka meditasi, itu kegiatan paginya. Setelah itu baru mereka melakukan kegiatan, ada yang bercocok tanam, ada yang membersihkan kebun, sebagian ada yang mempersiapkan makanan untuk temannya, sebagian ada yang membersihkan kamar dan lain sebagainya. Seperti layaknya sebuah camp profesional. Sehingga satu dengan yang lain dari peserta itu betul-betul berinteraksi secara natural dan bekerja sama. Itu antara lain. Nah, dalam kaitannya mewujudkan visi kami di Agro Learning Center, yaitu membangun agripreneur handal, saya berharap anak-anak inilah pertama menjadi dutanya. Dengan keberadaan anak-anak yang sudah siap menjadi mitra dari teman-teman remaja lain, milenial lain yang mulai berminat mengenali dunia pertanian gitu. Jadi kami sangat berharap mereka nggak usah ragu untuk datang ke Agro Learning Center dan bertanya apa saja. Bahkan khusus yang bersifat teori gitu misalnya atau konseling, itu kita juga siapkan media komunikasinya, di mana itu ada rekan kami yang membina, Pak Nengah Suparno, yang banyak mengerti dan banyak mendampingi dari aspek teknis. Tidak hanya itu, dalam waktu dekat ketika Agro Learning Center sudah siap untuk menerima tokoh yang mencintai pertanian, para tokoh yang ingin menjadi bagian dari pergerakan ketahanan pangan, Nyoman Baskara berencana untuk menggelar webinar tingkat nasional dengan tema menjawab tantangan ketahanan pangan Indonesia dimulai dari Bali. Dalam waktu dekat, ketika tempat ini relatif sudah lebih siap untuk menerima para tokoh yang mencintai pertanian, para tokoh yang ingin menjadi bagian dari pergerakan ketahanan pangan, saya berencana menggelar sebuah webinar berlevel nasional dengan tema menjawab tantangan ketahanan pangan daerah Bali atau Indonesia, dimulai dari Bali.
kami akan menghadirkan tokoh pejabat Bali yang ada di Jakarta, baik di DPD RI maupun di DPR RI, juga para tokoh pejabat provinsi, kabupaten, kota, serta stakeholder, tokoh-tokoh stakeholder yang lain. Sekali lagi tujuannya adalah melalui dialog yang sederhana kita kemas di kebun ini, melalui video call karena situasi tidak memungkinkan kita bertemu. Kami ingin lahir sebuah gerakan ketahanan pangan. Karena menurut kami ini sangat strategis yang harus kita betul-betul realisasi demi menjawab kekhawatiran kita akan adanya krisis pangan yang bisa jadi jika kita tidak bergerak, jika kita tidak berbuat, itu akan menimpa Bali. Berkolaborasi menjadi kunci pertama untuk bisa bertahan di masa sekarang. Yayasan Tamiang Bali melalui Agro Learning Center ini mengundang siapa saja dari berbagai kalangan untuk berkolaborasi dalam sebuah weekly event. Saat ini kita masuk dalam sebuah era disruption, di mana agar kita survive, kuncinya pertama harus mau berkolaborasi dengan berbagai pihak. Yang kedua, mau berbagi dan saling memberi dengan berbagai pihak. Oleh karenanya, Yayasan Tamiang Bali Mandiri melalui Agro Learning Center-nya benar-benar mengundang Bapak Ibu dari berbagai kalangan untuk kita berkolaborasi dalam sebuah weekly event. Bisa sifatnya dialog tentang pertanian, bisa sifatnya workshop tentang pertanian, dan pada akhirnya kolaborasi itu menghasilkan sebuah simbiosis mutualistis berbagai pihak demi sebuah tujuan bersama kita membangun atau mewujudkan ketahanan pangan Bali. Kami membuka pintu dengan siapa saja, dan tentu saja mohon dapat dimaklumi dengan kondisi Agro Learning Center yang sangat bersahaja, becek mungkin, tapi itulah dunia pertanian. Nanti pelan-pelan kami akan lengkapi instrumen-instrumen komunikasi yang diperlukan agar visi misi berikut dengan berbagai kegiatan yang ada di Agro Learning Center dan afiliasinya yang ada di berbagai daerah di Bali bisa terkomunikasikan, bisa tertransformasikan sehingga menjadi kegiatan hampir semua orang. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.